Halo, sahabat Dumai. Jumpa lagi dengan saya Anas Arfandi dalam pembelajaran online kita. Kali ini kita akan mempelajari mengenai uji hipotesis yang menggunakan SPSS versi 24. Uji hipotesis kita kali ini adalah mengenai uji regresi sederhana. Untuk uji analisis regresi, sebelum kita lanjutkan pada pengujian korelasi dengan analisis regresi, terlebih dahulu data penelitian kita itu harus memenuhi uji prasyarat analisis. Ya. Untuk analisis regresi sederhana, setidaknya ada 3 hal yang harus terpenuhi, yaitu datanya normal, data itu juga linear, dan data itu homogen. Jadi 3 hal yang kita lihat sebelum uji regresi itu adalah uji normalitas, uji linearitas, dan uji homogenitas. Uji prasyarat analisis ini kita bahas pada video yang lainnya. Nah, secara umum analisis regresi itu kita pahami bersama sebagai studi ketergantungan satu atau lebih variabel bebas terhadap variabel terikat. Nah, untuk regresi sederhana itu satu variabel bebas, satu variabel terikat. Nah, untuk regresi berganda itu lebih variabel bebas dan variabel terikat itu lebih dari satu. Nah, analisis regresi ini dimaksudkan untuk meramalkan nilai variabel yang tidak bebas. Persamaan garis regresi menunjukkan hubungan 2 macam variabel. Yang kita lihat dari regresi itu adalah koefisien determinasi atau R-square. Koefisien determinasi itu adalah suatu alat ukur yang digunakan untuk mengetahui sejauh mana tingkat hubungan antar variabel X dan Y. Kemudian kita juga melihat koefisien korelasi atau R saja yang tanpa kuadrat. Koefisien korelasi juga digunakan sebagai pengukur hubungan 2 variabel. Nah, kita masuk pada contoh soal untuk memudahkan bagaimana menganalisis. Soalnya seperti ini. Seorang peneliti ingin menganalisis pengaruh variabel motivasi kerja terhadap kinerja pegawai pada kantor X, Y, Z. Nah, kemudian ia menyusun kuesioner untuk mengukur variabel tersebut dengan masing-masing 5 item pertanyaan atau pernyataan. Jadi 5 item pernyataan untuk motivasi kerja, 5 item pertanyaan untuk kinerja pegawai. Jumlah responden yang diambil sebanyak 35 orang. Kemudian peneliti ini membuat hipotesis bahwa terdapat pengaruh antara motivasi kerja terhadap kinerja pegawai X, Y, Z. Nah, kemudian ia pun menguji setelah dia mengumpulkan data, kemudian dia akan menguji hipotesis tersebut dengan taraf kepercayaan 95%. Ini soal yang diberikan. Nah, cara menganalisanya, pertama-tama kita masuk pada variable view. Kita langsung memasukkan pada variable view, kita masukkan total jumlah skor dari pertanyaan variabel motivasi dan jumlah total skor dari variabel kinerja. Nah, di sini untuk nama variabelnya saya beri nama total M, garis bawah M. Kemudian untuk
kinerja, saya beri nama variabel total garis bawah K. Itu untuk memudahkan. Nah, kemudian kita lanjut setelah memasukkan nama variabel. Nah, kita perhatikan ini labelnya. Saya beri motivasi kerja, kemudian kinerja pegawai, itu K. Role perannya, M itu kita sebagai input, dan K sebagai target. Nah, setelah dua variabel tersebut kita sudah buat, selanjutnya kita pindah pada sheet data view. Nah, masukkan data pada responden pertama. Total skornya berapa untuk variabel motivasi. Untuk kinerja, totalnya berapa. Responden kedua, total skor motivasi berapa, total kinerja berapa. Begitu seterusnya sampai 35 responden. Ya. Nah, setelah itu, setelah data terinput semuanya, kita lakukan pengujian dengan langkah sebagai berikut. Klik Analyze, kemudian akan muncul pilihan di bawahnya, kita cari Regression. Setelah dapat Regression, kita ke sebelah kanan, pilih Linear. Setelah kita klik, akan muncul kotak dialog di bawah ini. Di sini, pada kotak dialog sebelah kiri, ini dua variabel yang muncul. Nah, variabel terikat itu kita masukkan pada kolom dependent dengan cara pilih dulu variabelnya, kemudian pindahkan ke variabel terikat, pindahkan ke dependent, kemudian variabel bebas kita simpan pada independent. Ya, setelah itu ini akan muncul seperti kotak di sebelah ini, akan masuk variabelnya. Setelah itu kita klik OK. Nah, output dari hasil analisis regresi kita lihat pada model summary. Pada model summary terlihat bahwa nilai R square ini sebesar 0,234, yang berarti bahwa motivasi kerja itu akan memberikan pengaruh sebesar 23,40% terhadap kinerja pegawai. Itu untuk koefisien determinasinya. Selanjutnya, output koefisien akan terlihat nilai koefisien konstanta B sebesar 9,010. Ini nilai konstantanya. Dan nilai koefisien motivasi sebesar 0,565. Nah, dengan demikian, dari output ini kita dapatkan persamaan regresinya itu adalah Y sama dengan nilai konstanta di 9,010 ditambah 0,565X. Nah, dengan demikian, ketika ada perubahan, ketika X itu mendapatkan nilai 1, maka variabel kinerja itu akan menjadi 0,565 dikali 1 ditambah 9,010. Ketika variabel X itu mendapatkan poin atau nilai 2, maka ini akan menjumlahkan lagi kinerja Y atau kinerja pegawai. Selanjutnya nilai T hitung sebesar 3,16. Ini T hitung untuk variabel M motivasi dengan jumlah data 35, sehingga DF-nya, degree of freedom-nya sebesar 34. Jumlah data dikurang 1. Nilai signifikansi sebesar 0,03. Ini terlihat bahwa nilai signifikansi lebih rendah daripada nilai probabilitas 0,05. Kenapa 0,05? Karena kita punya taraf kepercayaan 95%. Sehingga
taraf signifikansinya itu berarti 5% atau taraf kesalahan yang diizinkan. Nah, dari nilai DF tadi itu membantu kita untuk mendapatkan nilai T. Untuk mendapatkan nilai T tabel. Nah, DF itu kita dapat 34. Kemudian ke samping, kemudian kita lihat yang di atas, kita menggunakan uji dua pihak dengan taraf signifikansi 0,05. Kemudian kita ke bawah akan ketemu nilai T tabel sebesar 2,032. Ya. Seperti ini dapatkan nilai T tabel. Nah, selanjutnya kita bandingkan. Nah, masukkan ke grafik kurva normal untuk membantu kita lebih memahaminya. T tabel itu akan menjadi daerah pemisah untuk penerimaan H0 dan penolakan H0. Karena kita menggunakan uji dua pihak, T tabel itu ada pada posisi kiri minus dan posisi kanan. Jadi kita akan lihat T hitungnya jatuh di mana. Nah, ternyata T hitung itu berada di daerah penolakan. Nah, nilai T hitung itu lebih besar dari T tabel. Nah, ini. Dengan demikian, kita dapat berkesimpulan bahwa terdapat pengaruh antara motivasi kerja terhadap kinerja pegawai X, Y, Z. Nah, untuk melengkapi pembacaan tersebut, merujuk pada hasil nilai signifikansi. Tadi kita lihat signifikansi 0,05. Ternyata nilai signifikansi hasil perhitungan itu hanya 0,03. Lebih kecil daripada taraf signifikansi 0,05. Nah, kita kemudian lebih berkesimpulan lagi bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara motivasi kerja terhadap kinerja pegawai X, Y, Z. Nah, baik kawan-kawan sekalian, demikian uji analisis regresi sederhana kita. Sampai di sini. Nanti kalau ada komentar atau pertanyaan bisa kita komentar pada video yang bagikan. Kolom komentar silahkan. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih. Sampai ketemu pada video berikutnya.